Assalamualaikum, halo guys, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Ilda Suryawati di Learning Journal ketiga. Nah, apa aja sih learning journal yang kita dapatkan di minggu ini? Yuk simak selanjutnya. Nah, pada minggu ini kita sudah masuk di pemakalah, di mana pemakalah ini menjelaskan atau menyampaikan materi yang telah diberikan oleh Bapak melalui RPS. Nah, learning journal atau laporan pembelajaran kali ini saya akan review dengan membaca tulisan yang telah saya dapatkan kemarin. Nah, jadi kembali lagi ya, pengertian film itu sendiri yaitu terdapat dua kata, yaitu pitos dan juga sinema. Nah, pitos itu adalah cahaya dan sinema itu adalah gerak. Nah, artinya bisa kita simpulkan arti film itu sendiri yaitu melukis gerak dengan cahaya. Nah, apa sih alat yang digunakan untuk melukis gerak dan juga cahaya? Alatnya itu adalah kamera. Nah, kamera itu kita bisa gunakan untuk mengambil gerak dan juga cahaya. Selanjutnya, film itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada film fiksi atau bisa kita sebut film imajinasi yang ceritanya itu terbuat dari karangan-karangan atau imajinasi seseorang. Nah, yang kedua itu ada film dokumenter, di mana film itu diceritakan atau dituliskan melalui kisah nyata oleh seseorang. Nah, bisa kita jelaskan lagi bahwa film dokumenter ini artinya apa yang kita rekam memang berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada. Namun dalam penyampaiannya kita juga dapat memasukkan pemikiran kita gitu. Proses pembuatan film dokumenter ini sebelumnya kita harus ada data atau dokumen yang dilakukan secara observasi. Nah, jenis-jenis film dokumenter ini ada dokudrama, yaitu film yang menceritakan peristiwa yang terjadi. Yang kedua ada film semi dokumenter. Yang ketiga ada film faktual. Yang keempat ada film etnografik. Dan yang kelima ada film propaganda, dan yang terakhir ada film sinema viret. Nah, gimana sih cara membuat film dokumenter ini? Nah, film dokumenter ini dibuat bisa tanpa naskah dan juga menggunakan naskah. Nah, biasanya yang tanpa naskah itu film-film yang berbau tentang petualangan, bencana, demonstrasi, dan lain-lain. Sedangkan film yang menggunakan naskah ini biasanya film-film yang berbau-bau perang. Oke guys, lanjut. Kemarin juga membahas tentang film realitas sosial. Apa sih film realitas sosial itu? Nah, film realitas sosial itu adalah jenis film yang bertujuan untuk menggambarkan, mengkritik, atau mengungkapkan berbagai aspek kehidupan sosial dalam masyarakat. Nah, film-film ini seringkali mencoba menghadirkan cerita atau situasi yang mencerminkan masalah, konflik, atau isu-isu sosial yang ada dalam masyarakat. Nah, lanjut lagi, kemarin itu membahas tentang imajinasi pengantar. Apa sih imajinasi pengantar itu? Nah, imajinasi pengantar itu dalam film adalah elemen penting yang digunakan untuk mengunggah perasaan, ketertarikan, dan ekspektasi penonton sebelum cerita utama dimulai. Nah, imajinasi pengantar ini dapat mencakup berbagai elemen seperti musik, gambar, narasi, atau sejumlah elemen visual dan audio lainnya. Nah, sejarah perkembangan film di dunia dan di Indonesia. Nah, pertama itu pada tahun 1250 ditemukan sebuah kamera yang bernama Obscura. Tahun 1250 sampai 1895 disebut dengan masa prasejarah film. Karena itu merupakan masa di mana terdapat penemuan baru
yang disebabkan oleh obsesi penemunya, yaitu orang Eropa. Contohnya, terciptanya sebuah alat yang bisa merekam gerak yang hingga kini digunakan untuk membuat film. Nah, terciptanya film ini karena obsesinya orang Eropa, sehingga obsesinya itu menciptakan sebuah alat yang bisa merekam gerak yang sampai saat ini kita gunakan, yaitu kamera. Nah guys, mungkin itu saja laporan pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan ketemu lagi bersama saya di minggu depan di Learning Journal keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.